Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Hajah Musafiah Hamid selaku pengampu materi ngaji fikih perempuan bersama Partai Ulama Cabang Kembang dan PPP Kabupaten Demak. Yang kami hormati Ibu Diah Hanis. Enggak, Mbak Ci. Anu. Pinara Anton Tiko. Selaku tuan rumah yang telah berkenan meminjamkan tempat selama 15 hari. Yang kami hormati ibu-ibu PKK dan Pokja 1 PKK Kabupaten Rembang. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Paket Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang dan ibu-ibu PKK Kabupaten yang saat ini hadir adalah rombongan PKK dari Desa Pamongan, juga PKK Kabupaten Desa Kelurahan Leteh, dari Kutoharjo juga Sukoharjo, dari Kecamatan Alhamdulillah. Antusiasme dari ibu PKK juga ada Partai Ulama seluruhnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Syukur alhamdulillah atas limpahan nikmat Allah Ta'ala. Salah satunya semangat untuk hadir ngaji di sini, menambah ilmu di sini adalah suatu kenikmatan yang tidak semua orang menerimanya. Semoga nikmat ini memberkahi untuk kita semua sampai mulia. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tetap berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa dalam syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Marilah ngaji kali ini kita buka dengan Yaumul Kitab. Semoga memberikan manfaat untuk kita sampai di dunia dan akhirat. Adanya dosa di Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, Pak Nom. Untuk selanjutnya ngaji fikih bersama Ibu Hajah Musafiah Hamid. Waktu sepenuhnya kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bertemu kembali. Sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga saja ilmu yang kita dapatkan hari ini meskipun sedikit bermanfaat. Amin. Untuk hari keempat, materi yang akan kami sampaikan juga tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu aurat. Apa itu aurat? Aurat definisinya adalah batasan tubuh anak Adam, laki-laki maupun perempuan yang harus tertutup. Jadi ini berlaku aurat hanya untuk anak Adam, Bani Adam, yaitu
panjenengan semua, laki-laki maupun perempuan. Tidak berlaku untuk binatang, karena binatang adalah makhluk Allah yang tidak memiliki akal. Sehingga binatang karena tidak punya akal, dia tidak punya sifat haya. Haya itu malu. Jadi kalau kita Bani Adam, laki-laki maupun perempuan, tidak memperhatikan aurat, kal hayawan, berarti seperti binatang karena tidak menutup aurat. Kita manusia adalah makhluk Allah yang bermartabat, memiliki akal pikiran, memiliki budi akal pikiran, sehingga aurat itu diberlakukan untuk manusia. Ibu-ibu dan sahabat, di dalam agama Islam, aurat laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Karena perempuan itu lebih menarik untuk pria, sehingga harus lebih tertutup. Memang agama Islam mengatur sedemikian rupa karena ngeman perempuan. Seperti Nyon Sewu Nogosari dijual masih tertutup dengan tanpa bungkus. Kira-kira panjenengan memilih yang mana, Ibu? Ya, yang tertutup. Wanita Islam yang disebut muslimah itu juga harus tertutup. Keseharian dengan waktu sholat itu berbeda untuk pakaian sehari-hari, tetapi aurat laki-laki dan perempuan itu sudah ada nasnya, ada garis-garis yang tuntunan yang harus kita ikuti, kita laksanakan sehari-hari. Seperti laki-laki. Laki-laki itu auratnya sederhana, hanya mulai pusar sampai batas di bawah sedikit lutut. Itu aurat yang prinsip. Tetapi ketika sholat, apakah laki-laki juga hanya memakai celana komprang, hanya sebatas lutut tanpa baju? Kan tidak mungkin. Meskipun menurut agama syariat sah, karena sudah menutup aurat. Tetapi karena kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pakaian yang sangat sederhana itu tidak etis. Maka kalau Bapak dalam sholat pastinya menggunakan sarung, celana panjang, hem, kaos itu sebetulnya juga sudah sah karena menutup aurat. Tapi rasa-rasanya kalau menghadap Allah memakai kaos itu tidak kurang etis, ya, bukan kok tidak kurang etis, tetapi sudah memenuhi syarat sahnya sholat, menutup aurat. Jadi kita bedakan pakaian sehari-hari dengan waktu sholat. Tetapi garis besarnya laki-laki auratnya hanya mulai dari pusar sampai ke lutut, bawah sedikit. Kemudian untuk perempuan, nah ini kita, perempuan itu kulluh, semuanya tertutup kecuali ada pengecualian, yaitu wajhun, wajah, dan kedua telapak tangan. Hanya itu saja. Seluruhnya ini aurat perempuan itu. Tapi tadi kita bedakan waktu sholat dan sehari
hari. Menurut para ulama, ijma ulama itu disesuaikan dengan kultur atau budaya. Kalau kita di Indonesia itu tidak mungkin kita menutup aurat dengan rukoh sehari-hari. Tetapi ini budaya yang luar biasa di Indonesia karena dulu Indonesia itu belum Muslim. Agama yang ada di Indonesia adalah Hindu dan Buddha. Pada waktu itu budaya nenek moyang kita adalah kemben. Sekarang masih ada orang yang kembenan. Kalau orang itu masih kembenan berarti warisan budaya nenek moyang. Persaya kembenan. Sekarang artis-artis juga kembenan. Lah itu adalah warisan budaya nenek moyang yang tidak islami karena membuka aurat. Pakaian ini oleh para sunan dimodifikasi. Para sunan itu sangat cerdas di dalam menyiarkan agama Islam, tidak frontal, tapi sedikit demi sedikit. Awalnya kembenan, lama-lama pakai kebaya. Kebaya masih pakai selendang. Masih ingat ibu-ibu yang sepuh dulu memakai selendang yang diselempangkan atau slayer. Kemudian oleh para sunan dialihkan di atas kepala menjadi kerudung yang panjang. Ingat ibu? Nah, saya masih punya itu kenangan model lama kerudung yang panjang. Saya eman karena bordirannya bagus ya untuk koleksi, untuk kenang-kenangan. Jadi pakaian itu dari sedikit demi sedikit dimasukkan yang islami, tidak frontal. Karena kalau frontal otomatis tidak diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Sekarang pembagian aurat tadi sudah dibagi menurut jenisnya laki-laki dan perempuan. Yang kita bicarakan sekarang adalah aurat perempuan. Ibu dan sahabat, kalau ibu-ibu perempuan sesama perempuan dan di dalam lokasi yang tertutup, itu tidak seluruh tubuh kita menjadi aurat, tetapi seperti laki-laki. Jadi misalkan panjenengan di dalam kamar sesama perempuan, itu berlaku hukum seperti auratnya laki-laki. Artinya panjenengan boleh terbuka kepalanya, rambutnya kelihatan, kemudian ya sebatas seperti laki-laki. Nyon sewu hanya pakai bra misalkan, karena sumuken misalnya ya, pakai bra saja boleh. Sekarang tergantung etis maupun tidak etis. Kita bicara tentang hukumnya. Kalau orang-orang daerah menyebut OTOT, padahal OTOT itu jenis makna. Nah, tergantung penyebutan di daerah masing-masing. Ya, kita pakai bra. Itu boleh hukumnya jika sesama perempuan. Tetapi tertutup. Tidak ada piantun kakung yang melihat. Nah, itu perempuan dengan perempuan.
Tetapi kalau perempuan dan lelaki apalagi bukan muhrimnya, jelas tertutup seluruhnya. Karena kultur kita, tadi saya sudah matur para sunan-sunan wali-wali itu menyampaikannya dari sedikit, akhirnya ulama-ulama di Indonesia sepakat bahwa wanita yang berkebaya itu sudah termasuk menutup aurat, sudah cukup. Jadi kita memakai kebaya, pakai kain, kerudung panjang itu sudah cukup. Alhamdulillah, desainer yang handal, yang islami kemudian merekayasa bagaimana pakaian itu nyaman dipakai, sedap dipandang, dan sesuai dengan syariat. Yang penting tidak israf. Israf itu berlebihan. Misalkan sekarang kita lihat perempuan sekarang, wanita Indonesia muslimah tidak pakai kain, ribet, golek udet terus rawono, ya, kecuali kalau partinya. Itu saja sudah dimodifikasi pakai resleting, karena sudah tidak ingin ribet lagi. Kalau dulu kan tidak, saya masih menangin itu pakai kendit, ya, berkebaya. Dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian menjadi gamis. Gamis ini juga sudah islami, tidak harus lembrek menutupi ujung jari-jari. Oh, katanya Islam itu tertutup semua, maka saya harus menutup seluruhnya. Itu bukan budaya kita, karena wajah itu boleh tertutup. Ya, kita pakai cadar sekarang ini bukan cadar ini adalah ikhtiar kita, prokes. Ya. Ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan karena waktu ini pandemi. Menjaga protokol kesehatan. Maka kita nyun sewu sampai saat ini pun kita masih wajib memakai masker dan menghindari kerumunan. Untuk saat ini ibu-ibu ini sebetulnya kapasitasnya sudah sesuai dan di area terbuka. Memang Fatayat dan tim PKK, tim penggerak PKK itu membatasi jumlah yang hadir. Tidak boleh full di tempat ini. Maka ini sudah pertama terbuka, kedua tidak penuh sekali, ya. Memang harus 50% dari kapasitas yang disediakan oleh panitia pelaksana. Jadi nyun sewu, ibu tidak usah ikut-ikutan budaya luar, karena kita punya budaya sendiri. Kebaya itu budaya warisan kita yang harus kita banggakan, kemudian dimodifikasi menjadi gamis ala Indonesia. Tidak perlu kita sampai menutup tungkai, sampai kena jalan raya, nyaponi ratan, ya, tidak, yang wajar-wajar saja. Itu sudah cukup untuk sehari-hari, sudah termasuk ikhtiar menutup aurat. Jadi kita tidak mengikuti budaya luar sampai israf. Kami tahu kalau orang-orang India itu memakainya sampai banyak sarinya, itu kain sarinya sampai berlapis-lapis dan sampai nyapuratan di Mekah itu. Nah, itu untuk kita tidak seperti itu.
cukup gamis dan tidak harus memakai kaos tangan dan kaos kaki. Tetapi ketika sholat, nah ini, ketika sholat aurat perempuan 1 lembar rambut pun harus tertutup. Wajah, yang disebut wajah ketika wudhu dan wajah ketika sholat berbeda. Kalau sholat itu seluruhnya wajah itu ini termasuk harus tertutup. Jadi ini kemarin sudah kami sampaikan di rukuh-rukuh kita itu di bawahnya ada segitiganya. Tidak lain maksudnya adalah menutup sebagian ujung dagu. Karena ini sudah leher. Ini leher tenggorok dalam ini jelas harus tertutup. Kemudian ini dahi justru malah terbuka. Ini hati-hati ibu-ibu dan sahabat ketika kita menggunakan rukuh yang potongan. Kita melihat banyak orang, teman-teman kita, sekitar kita menggunakan rukuh yang atas bawah. Kita boleh-boleh saja asal hati-hati. Hati-hati betul karena ketika kita takbiratul ihram kadang-kadang tangan terbuka. Karena tangan kita angkat, nah ini terbuka. Karena potongannya tidak terlalu lebar, tidak panjang. Di dalam rukuh potongan pun hati-hati ketika sujud. Bagian muka dahi kita harus terkena tempat sujud. Artinya dahi jangan sampai bertelataan bagian dari rukuh kita. Coba ibu-ibu perhatikan, waktu panjenengan sujud, kadang-kadang kan rukuh yang atasan ini waktu rukuh kita tatai untuk sujud. Nah, itu yang tidak menjadikan sahnya sholat. Harus kita tekan Allahu Akbar waktu sujud, kita menekannya seperti ini supaya tidak ke muka. Nah, ini kan lebih perhatiannya malah repot. Bisa panjenengan pakai kalau keadaan terpaksa dan penuh hati-hati. Kalau sehari-hari di rumah dianjurkan untuk memakai lajuran, terusan. Itu lebih aman, lebih nyaman. Kemudian kita lihat di tangan, kedua tangan kita di ujungnya ada catokan untuk jari-jari kita, ya. Gunanya itu sangat bermanfaat, yaitu menahan ujung rukuh ini supaya tidak turun ke bawah. Karena yang boleh kelihatan itu hanya telapak tangan zohiron wa batinan, luar dan dalam ini boleh kelihatan. Tetapi kalau tidak ada catokannya ditakutkan untuk melorot. Karena kan tidak mungkin rukuh itu pas sekali, malah tidak nyaman. Rukuh itu enak memakai yang longgar. Kalau pas itu ketika sujud kaki kita kelihatan. Atau waktu kita narik tangan ke atas, mengangkat tangan, ketarik ke atas. Benar-benar tidak nyaman. Oleh karena itu kita perhatikan rukuh kita senyaman mungkin. Karena di dalam sholat aurat perempuan benar-benar harus diperhatikan. Ibu-ibu yang kami hormati serta sahabat Fatayat, sekarang kita melihat pakaian kita waktu menghadap Allah dengan kesehari-harian kita. Kita lihat pakaian kita itu seberapa, rukuh kita berapa banyak. Tidak berbanding ya, berbanding terbalik.
Maka kita tolonglah ruko kita, karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah putih tua harus kita simpan atau berikan saja kepada yang lebih membutuhkan. Kemudian nyun sewu, jangan terkecoh dengan mode. Saya itu ya karena ditawani teman, kemudian dengan senang hati membeli karena coraknya bagus, ternyata tidak nyaman. Abut bordiran apa itu kain yang tebel. Padahal saat-saat ini terawih itu sumuknya luar biasa. Nah, jadi kita kalau memilih ruko, pilih saja yang nyaman. Engkang panjang, sekecone kalih dipun praktek engkang. Nah, ini ada ruko, ini yang terusan. Nggih niki engkang ninggilan. Nah, Pas rukuk napa kan sering. nah, ini ibu-ibu. Nah, inilah yang namanya segitiga. Ini sahih untuk saya. Saya setuju. Kemudian kalau bordir-bordiran itu karena sudah menjadi mode, nggak usah digagas. Di awal-awal itu gagas. Ya Allah, api karena kita jadi makmum. Ya, itu di mana ya belinya? Saya kok kepingin di awal-awal. Tapi sekarang sudah tidak lagi kita kepikiran itu mau model apa, model ini, model itu. Tenang-tenang saja. Kita sudah tidak kepingin lagi, tidak ingin tahu membelinya di mana. Karena di mana-mana ada. Ya, ini harus paling tidak 1/4 panjang tubuh kita. 1/4 panjang tubuh kita. Kalau terlalu panjang, ya malah repot, ribet, takutnya keinjek, panjangan rukuknya malah tidak nyaman. Nah, kemudian ketika sujud, ini yang transparan, yang parasit, ini malah super bahaya. Kalau ketika kita di masjid yang terbuka, ada kipas anginnya, wire-nya itu keras, ini bisa apa? Terbang, melebat, berkibarlah bendera. Ya, apalagi yang potongan. Kalau saya itu memang punya yang tidak yang terusan, tapi parasit untuk persediaan kalau bepergian, karena ngirit tempat, ya. Saya punya dan itu tidak saya pakai sehari-hari. Saya beri kapur barus di dalamnya karena jarang kepakai. Takutnya nanti pas kita pergi, kasihan teman kita yang sebelah. Ya, baunya kok wapek banget itu. Ini kurang panjang menurut saya. Ini untuk ukuran anak-anak. Ya, ukuran anak-anak. Kalau saya pilih, kalau memang kita terpaksa memakai, paling tidak itu panjangnya lutut, selutut yang atasan. Kalau kurang dari itu, tangan kita ketika takbiratul ihram akan terangkat, akan kelihatan. Ya. Jadi kita harus waspada, dan ini nyun sewu urusan kita, bukan urusan siapa. Yang bisa mengatur pakaian kita waktu sholat juga kita sendiri. Kemarin sudah kami sampaikan, kalau sholat lebih baik kalau asar baru saja pakaian kita ganti, habis mandi. Pagi pun habis mandi. Ketika kita sudah sibuk di dapur, ketika kita repot dengan anak-anak kecil, ketika kita sudah siang itu sudah banyak pekerjaan, percikan air yang tidak kelihatan itu takutnya menodai baju kita, apalagi kalau kena najis. Ya, lebih baik memakai nyamping. Ya, baju nyamping itu kalau yang saya gunakan nyamping adalah sarung khusus untuk sholat. Ya.
Kita lanjutkan untuk sholat sudah ya. Kemudian jenis-jenis pakaian. Ibu-ibu, saya punya pengalaman yang tidak terlupakan dan untuk mengintrospeksi diri sendiri. Saya jangan seperti itu. Ini pelajaran buat saya. Catatan memori saya itu ingat betul 3 hal. Ini kami sampaikan supaya ibu-ibu juga harus waspada mengenai pakaian. Karena pakaian itu banyak jenisnya. Untuk pakaian dinas, PSH. Ya. Kalau kita punya PSH sudah tidak nyaman karena badan kita BB-nya nambah misalkan. Jangan dipakai di rumah. Saya tahu itu pernah melihat seragam PGRI nglangon wedhus. Ya Allah, sedih saya. Itu baju kebanggaan saya dipakai angon wedhus. Tolong simpan atau berikan kepada ya Allah. Ya itu kan itu baju kebanggaan dipakai untuk angon ya. Kita harus bisa membeda-bedakan jenis pakaian. Yang pertama itu adalah pakaian rumah. Pakaian rumah, garis miring, pakaian tidur. Pakaian rumah, garis miring, pakaian tidur. Itu bisa berbentuk, bermodelkan daster. Daster. Ini penggunaannya beda-beda. Karena kita berbudaya. Kita wanita Islam yang berbudaya. Kemudian pakaian rumah, yang kedua pakaian keluar rumah, kemudian pakaian pesta, takziah, arisan, dan ke pasar. Itu dibeda-bedakan. Ribet memang kalau bapak itu peci hitam, itu dipakai apa saja cocok. Bajunya batik, pecinya hitam. Bajunya putih, pecinya hitam. Cocok terus. Maka kita itu kadang-kadang malu dengan bapak-bapak. Lemari kita itu satu almari penuh. Terus yang digantungan ya penuh. Sedangkan bapak-bapak cuma ya itulah. Pakaian dalam kita juga banyak. Bapak cuma singlet sama CD itu saja. Kalau kita ya memang itulah wanita. Harus pandai-pandai, ya. Karena kita itu nyun sewu, ajining diri dari lati, ajining raga dari busana. Nah itu sudah dari sononya seperti itu. Ya kita harus mengalir seperti air saja. Nyun sewu. Jenis pakaian untuk tidur. Ya, pakaian tidur itu ada yang sederhana, ada yang mahal, ada yang mahal sekali. Pakaian tidur ya. Itu ada yang sederhana, ya pakaian yang sudah agak lama atau memang baru, memang modelnya daster. Tapi ada yang harganya nolnya sampai 6. Ya, sampai 6. Kalau saya eman-eman itu seukuran saya ya. Ya usah, itu tidak kiblat kita. Kemudian kalau keluar, kita lihat keluarnya kemana? Ke kantor. Karena masih aktif, ya baju kantor. Kalau ke kantor suami, karena panjenengan dharma wanita, ya pakai seragam dharma wanita. Harus menyesuaikan situasi dan kondisi. Kita berbaju sesuai dengan yang dibutuhkan, itu termasuk penghargaan terhadap suami. Ibu-ibu PKK mau ke kantor suami harus menyesuaikan.
jangan pakai sendal, pakai daster, tanya struk suami di kantor. Aduh, suami kita malunya luar biasa. Ya, bojoku udah dimoro kantor, daster sandal jepret mau opo. Nah, ya. Itu hanya karena pakaian. Karena tadi ajining diri, ajining raga dari busana. Kemudian itu baju dinas ya. Dharma wanita itu termasuk baju dinas. GOP TKI termasuk baju dinas. Kemudian pakaian seragam fatayat termasuk baju dinas. Seragam muslimat batik nasional juga termasuk baju dinas. Kemarin saya mendapat WA dari Ibu Profesor Ismawati, yaitu Ketua Muslimat NU Jawa Tengah. WA-nya begini, Bu Tati, kalau ke daerah-daerah tolong diinformasikan masalah pakaian seragam muslimat. Seperti itu bunyinya. Kemudian di-share foto-foto. Saya geleng-geleng kepala. Karena di foto itu pakaian seragam muslimat dipakai seragam serimbit mantenan. Kan itu tidak pas meskipun batiknya baru, batiknya bagus. Kemudian ada foto yang lain adalah dipakai atasan bawahannya hitam. Tidak pas. Kemudian ada lagi yang dipakai bawahannya klok, kemudian di bawah lengannya ada kelelawarnya. Model kelelawar itu yang sipon, polos. Ini model apaan? Ya, padahal di dalam muslimat sudah ada aturan-aturan tertentu masalah pakaian. Seperti PSA kan sudah ada aturannya. Tidak boleh di model-model yang lain. Nah, karena di daerah itu belum ada pembinaan seperti itu, maka perlu penjelasan. Meskipun jelek, amoh bahasa Jawanya, tidak boleh pakaian resmi itu dipakai di sawah. Ya. Matun, tandur memakai seragam muslimah tidak boleh. Mengurangi kehormatan muslimat. Seperti tadi PGRI, baju kebanggaan kita dipakai untuk angon wedhus. Itu tidak pas. Maka perlu pembinaan di daerah-daerah masalah seragam. Kita lanjutkan. Baju pesta. Ada lagi jenis baju pesta. Baju pesta pun harus sesuai dengan model yang islami. Jangan mengikuti mode. Tetapi sekarang praktis. Karena kantornya dekat di Balai Kartini, waktu acaranya pas jam kantor, jam 1 misalnya, langsung saja pakai PSH, pakai seragam PGRI, masuk ke gedung. Iya. Karena kalau kita pulang, tidak memerlukan waktu, membutuhkan waktu, ya, tidak praktis. Maka sekarang enjoy saja, kita ramai-ramai pakai seragam. Iya. Ya enggak apa-apa, tapi ini kan menurut jenis-jenis pakaian kalau kita dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi darurat. Kemudian takziah. Takziah itu ikut bela sungkawa. Sekarang ini yang paling kasihan adalah saudara-saudara kita, teman-teman kita yang wafat dalam masa-masa pandemi. Saat ini kami mohon bacaan surat Fatihah untuk
sahabat saya, teman saya, dulu itu akrab banget ketika kami masih di Kaliori. Pak Bambang, suaminya Bu Sulasih, dan Bu Sulasihnya infonya masih di rumah sakit, belum tahu bahwa Pak Bambang wafat. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga mendapat maghfirah dan amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebetulan Bu Sulasih itu sudah mutasi di Rembang menjadi pengawas UPT Rembang. Baju takziah itu sebetulnya berwarna putih atau berwarna tidak mencolok. Kalau hitam itu budaya luar. Budaya luar. Yang baik adalah berwarna putih atau berwarna gelap. Kemudian tidak memakai perhiasan yang berlebihan. Kalau cincin nikah, cincin kawin silakan dipakai, tidak masalah. Yang penting tidak berlebihan. Jadi kita harus bisa membedakan pakaian sesuai dengan kondisi. Kemudian ke pasar juga harus pakaian yang sederhana, tidak usah pakaian mencolok. Tetapi ketika darurat dari kantor mampir ke pasar, ya tidak menjadi masalah. Ya, kita menyesuaikan saja, yang penting pantas, ukurannya pantas, dilihat wajar. Sebab akibatnya ada, ya. Kita lihat sebabnya kenapa kok pakai seragam pesa kok masuk pasar, karena jam di luar dinas lewat pasar. Kalau jam dinas pasti menyalahi aturan. Ada PNS jam dinas kok masuk pasar. Dulu pernah ada Satpol PP mengadakan razia, ya, berkali-kali itu. Kami lanjutkan sekarang bagaimana sebaiknya pakaian untuk wanita. Wanita memakai pakaian itu ada beberapa kriterianya, yaitu ada jenis pakaian yang tipis, transparan. Itu kalau kita terpaksa memilih jenis pakaian yang transparan, harus ada puringnya, ada solusinya, yaitu harus memakai puring. Selanjutnya tidak boleh ketat. Maaf, ini saya ketat karena BB-nya tambah saja, ya Allah, ngepres kabeh, bingung. Ya, yang dimaksud ketat di sini memang sengaja dibuat ketat. Kemudian menyerupai laki-laki, pakaian yang tomboy. Ini untuk anak-anak kita remaja, tolong dibedakan, dibiasakan tidak memakai bajunya kakak, celananya kakak. Yang cewek ya yang model cewek. Yang laki-laki juga harus model laki-laki. Kalau ibu-ibu muda juga demikian. Jangan gantian celana bapaknya. Ya, celana panjang maksudnya. Nah, tolong ya. Tolong jangan menyerupai laki-laki. Resleting ya celana pilih yang samping. Jangan model depan. Kan banyak itu sekarang yang model depan, cari praktisnya saja. Kemudian jangan memakai pakaian terbuka. Pakaian terbuka itu bagaimana? Belum selesai dijahit,
sudah dipakai atau kekurangan kain. Nah, itu sekarang menjadi tren. Tapi tolong kalau baju muslimah, panjenengan muslimah, pakailah baju muslimah yang sesuai dengan tuntunan, yaitu menutup aurat. Alhamdulillah sekarang kita model jilbab itu sudah membudaya. Sampai nyun sewu non muslim ada yang berjilbab. Kemudian orang yang ngutil di pasar juga berjilbab karena dia dipakai untuk kedok. Nah, ini pakailah jilbab sesuai tujuan kita, yaitu menutup aurat. Jadi ringkasnya untuk pakaian wanita itu ada beberapa kriteria tadi ya, 1, 2, 3, 4. Tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai laki-laki, tidak terbuka. Itu diingat-ingat. Dulu itu ya tidak berjilbab, kemudian leher, potongan lehernya sampai ke bawah. Kemudian kalau yang artis-artis itu malah tanpa atasan. Nah, itulah ya, itu tidak Islami. Kalau ditanya mereka agamanya Islam. Nah, itu mungkin kelupaan atau memang dituntut untuk penampilan. Nah, kita sebagai wanita muslimah mengedepankan satrul aurat, menutup aurat, ataukah mengikuti tuntutan skenario. Nah, kita harus mengikuti aturan agama Islam yang sudah baku, yaitu satrul aurah kalau perempuan seluruh tubuh kecuali tangan dan muka. Ibu-ibu, tadi saya matur ada kenangan yang tak terlupakan, yaitu pernah kami di pendopo kabupaten waktu upacara Hari Kartini. Kebayaknya itu transparan. Kemudian nyuwun sewu, tali BH kanan dan kiri di punggung, karena saya di belakangnya, itu ada cemitinya. Perso yang saya maksud. Ini saya batin, aduh ibu ini sudah transparan, cemiti gantolan kanan kiri disambung. Jadi terus berbentuk X. Karena apa? Kemungkinan sudah longgar. Oleh karena itu, ibu-ibu dan sahabat, pakaian dalam harus diperhatikan. Untuk diri kita dan untuk suami kita. Jangan suami kita disuguh pakaian dalam yang sudah lusuh. Luarnya bagus-bagus, dalamnya seperti itu. Masya Allah. Itu pelajaran buat saya. Jangan sampai seperti itu. Tapi saya batin. Tidak perlu bu. Panjenengan menika pripun to Bu? Kok agemane ngaten, itu menusuk perasaan. Itu kenangan yang tak terlupakan. Yang kedua, kebalikannya. Waktu di Mekah, saya lihat ada seorang sepuh. Sekakak saya juga sudah tua. Memakai pakaian dalam legging yang berenda-renda, kan itu baru. Tapi dipakai. Kemudian atasannya warna hijau kebaya. Aduh, ibu ini gimana? Bawahannya legging tanpa luar, ini kan pakaian dalam.
kemudian pakai kebaya, belanja dengan enaknya. Teman-teman saya yang kakong-kakong, Bu Tati, itu loh bolo panjenengan. Iya Pak, saya tidak tahu itu dari daerah mana. Ya Allah, itu kenangan yang tak terlupakan. Maka saya sering matur kepada para jamaah calon haji, meskipun baru, tapi kalau pakaian dalam jangan dipakai untuk luar. Dipakai sesuai dengan jenisnya. Ya Allah. Ya itu, ya nggak tahu itu sampai seperti itu. Ya, ya ini kan ya mungkin karena ketidaktahuannya, karena kepolosannya, karena pepeh anyar, dupeh anyar, ya, tapi tidak cocok. Kemudian yang ketiga, ini malah saya jangan sampai meniru. Saya sowan ke dalamnya pejabat. Bapak yang pejabat, Ibu ART, IRT, Ibu Rumah Tangga. Ketika ada tamu, beliau keluar hanya memakai pakaian dalam, tapi pakai kaos, atas kaos, bawah itu androk. Saya itu tidak baru. Bajunya, pakaiannya sudah 5 bulan yang lalu membelinya. Saya ya berpikir, astagfirullahaladzim, menerima tamu kok seperti ini. Padahal saya anak buahnya suami. Seharusnya beliau menghargai suami. Paling tidak, monggo Bu pinarak rumiyin. Gantos. Tuh, ya, ini 3 kenangan yang tak terlupakan. Ya, jadi nyun sewu ibu-ibu, sahabat ketika menerima tamu juga harus ngajeni tamunya dan ngajeni diri sendiri. Ngajeni suami juga. Sekarang ibu-ibu kalau di rumah pakai daster, ya daster yang bersih, daster yang sempurna, artinya tidak ada lubangnya, ya, lengannya ya yang masih utuh, meskipun itu di rumah, karena menghargai suami. Justru kalau ada bapak ning dalem, kita harus pandai-pandai merawat diri kita, ya. Wanita itu kan sisian para bapak. Kita berpakaian itu niatnya ibadah, jelas menutup aurat, 2 untuk nyenengke suami. Pakaian yang sudah tidak pantas, tidak layak dipakai, tidak perlu dipakai, disimpan, dikumpulin, mumpung ini menjelang hari raya, tumpuk Bu. Kalau panjenengan terlalu banyak, kasihan almarinya, sampai nggak bisa ditutup, ambruk terus sesek karena terlalu banyak koleksi panjenengan. Mana yang kira-kira sudah tidak dipakai lagi, sudah tidak muat, sudah tidak layak, ambil. Panjenengan berikan kepada sanak saudara kita yang di daerah. Menunggu mereka. Karena nyun sewu di daerah itu kadang tidak memperhatikan pakaian, orang ngemenke. Sedangkan panjenengan karena mengikuti mode, ada model baru panjenengan mundut, ada baru panjenengan mundut. Apalagi sekarang HP itu loh isinya tawa-tawa, status ya begitu, isinya tawa-tawa. Bahkan ada nomor-nomor baru yang kenalkan saya ini, kenalkan saya. Itu padahal di HP suami. Waduh Mas, jenengan dikira remaja,
mas-mas masih muda, ya, karena fotonya jenengan marai profil di 6. Nah, itulah ya. Kalau profil sekarang itu profil anaknya, kadang cucunya. Mereka tidak tahu kita itu siapa yang sudah kakek nenek ditawani sing ora-ora ya. Demikian ibu-ibu materi kali ini yaitu tentang aurat pakaian. Berpakaianlah sesuai dengan aturan agama, menutup aurat, jangan mendahulukan model tapi mendahulukan prinsip. Ya, prinsipnya menutup aurat. Model itu kesekian. Kecuali kalau seragam. Seragam guru, seragam PKK, seragam Al-Hidayah, seragam Pokja, seragam Dawes, itu memang sudah ada aturan-aturan tertentu. Pakaiannya, jenisnya itu harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada betulnya, itu petunjuk dari Allah semata. Tapi kalau ada guyonnya, itu guyonnya saya sendiri ya. Ada kenangan yang indah itu tadi juga mohon maaf kalau panjenengan kebetulan pernah seperti itu dan saya yakin tidak. Pakaian panjenengan luar dalam insya Allah bagus. Akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan ibu-ibu, sahabat-sahabat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Mas Buddha dari TPPKK Desa Pamakan. Alhamdulillah berkesempatan datang ke sini. Mungkin walau hanya satu kali ini, Bu. Terima kasih banyak. Kami di sini mendapatkan pengetahuan yang insya Allah akan kami selalu praktekkan. Prinsip perempuan itu tadi Ibu berkaitan dengan aurat. Baiklah Bu, yang saya tanyakan adalah kami selaku perempuan, apalagi yang selain ibu rumah tangga juga berada di lapangan, itu kan pastinya ketika mengenakan pakaian juga menggunakan celana yang notabene-nya seperti atau menyerupai laki-laki. Nah, itu bagaimana etisnya bagi kami perempuan-perempuan yang juga berada di luar yang bekerja di lapangan. Itu pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Apakah pakaian yang menyerupai laki-laki waktu di lapangan itu dibolehkan? Begini Ibu, tadi saya sudah matur, kalau pakaian itu sudah ada ketentuannya seperti polwan, kemudian angkatan laut, wanita, angkatan darat, kowat, kemudian mungkin juga Satpol PP, kemudian bidan yang harus di lapangan, ya itu bisa-bisa saja, tapi yang jelas pakaian ini tidak pakaiannya bapak. Desainnya memang dijahit sedemikian rupa untuk panjenengan. Karena ukuran pinggul laki-laki dan pinggul perempuan pasti berbeda. Beda Ibu. Laki-laki, celana laki-laki dan perempuan dijual di toko pun itu beda. Pasti beda. Tidak pas plek tidak. Jadi ada ciri-ciri khas ukuran putri karena memang itu tuntutan, ya. Polwan tuntutan, panjenengan bidan misalkan juga tuntutan.
guru itu saja tidak boleh pakai celana panjang. Tidak boleh. Waktu Pak Sadono ngendikan, jangan saya itu disuguhi pakaian yang seperti itu. Itu Pak Sadono pada waktu itu. Mengatakan, ya, monggo. Mungkin yang lainnya. Monggo. Dari GEW, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan kami, Ibu sudah mengenal kami dari DUB, Bu Eda Marsono. Kebetulan ngajinya kemarin itu bolong-bolong Bu, karena bareng-bareng sama acara apa dan sebagainya, sehingga kami tidak bisa mengikuti secara terus-menerus. Selanjutnya kami hanya ingin menanyakan satu masalah hatinya. Kalau dulu itu mungkin kita belum berjilbab, kalau membuat kebaya atau baju yang transparan, biasanya itu kuringnya itu hanya yang di badan saja. Di tangannya tidak, tangannya itu tidak pakai kuring. Nah, setelah kita berjilbab itu saya pernah melihat itu ada yang masih diagem. Jadi pas resepsi itu ngagem kebaya beruka, pakai kerudung, tetapi yang lengannya masih belum ada kuringnya. Itu bagaimana Ibu? Itu termasuk menyimpang dari menutup aurat apa tidak? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dimaksud dengan transparan adalah bagian dalamnya kelihatan. Bagian pakaian dalamnya kelihatan. Tetapi kalau broklatnya itu penuh, itu tidak kelihatan. Tetapi kalau broklatnya dengan tilenya, banyak tilenya, itu jelas kelihatan. Lah bagaimana solusinya? Pakai spandek daleman. Nah, kan modis hitam misalkan, ya. Dalamnya hitam, kemudian luarnya krem misalnya, enggak masalah. Atau warna kulit. Karena sekarang fasilitas pakaian semacam itu banyak sekali Bunda. Jadi jangan dibuang sia-sia, emang gitu ya. Tetap dipakai, tapi diusahakan memakai spandek. Ya, terima kasih. Sebetulnya itu materi yang kemarin itu ya kewanitaan semua tentang menstruasi, mandi, wudhu, najis, ya itu memang satu bab. Pertemuan begini satu bab, pertemuan lagi satu bab. Bab besok nanti saya konsultasikan dengan pelaksana apa yang harus kita sampaikan supaya materi ini satu-satu sedikit-sedikit tapi difahami. Karena waktunya juga sangat terbatas. Ya, monggo. Salam.
Terima kasih. Ini jawaban persis ayahnya yang saya tak maksud saya tahu maksud panjenengan. Ayahnya itu menjawab bahwa di dalam Al-Quran yang dituntut seseorang adalah ketakwaan. Ketakwaan putra-putranya. Wanita dituntut untuk menjadi orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bandingkan. Ada yang tertutup tetapi ngutil. Tertutup tetapi dia penipu ulung. Dia pakai jilbab tetapi negatif semua. Itu kan tidak takwa. Tetapi ketika dia ada seseorang yang figur publik, terbuka auratnya, tapi dia orang yang takwa, dia pandai, dia cerdas. Itu pilih yang mana? Nah, itu jawaban ayahnya seperti itu. Jadi saya tidak masalah kalau dia memang tuntutan penampilannya seperti itu. Itu pilihan hidup mereka. Itu jawaban ayahnya. Saya hanya menirukan saja. Kemudian ada lagi. Yang kerudungnya hanya dikalungkan. Itu tadi kan sudah menjadi usaha dia menutupi aurat. Dia orangnya cerdas. Dan itu adalah ciri khasnya. Dia tidak akan mengganti. Karena dia punya keistimewaan yang lainnya. Dibanding dengan tadi bandingannya yang menutup tetapi negatif. Dan dia sudah berikhtiar memakai ciri khas. Tetapi dia orang cerdas, orang alim. Jadi itu jawabannya seperti itu. Jangan kok, iku kok ngono ya, itu kok begitu, pendeknya terbuka. Tidak seperti itu. Itu jawaban kami, menirukan apa yang saya baca waktu beliau menyampaikan itu. Saya tidak berhak untuk menjawab kenapa begini, karena beliau juga punya referensi. Nah, yang kami sampaikan ini adalah untuk kita yang secara umum. Ya, terima kasih. Yeah. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Kami sebagai guru PAUD ya, itu kami harus memberikan pendidikan pada anak-anak itu dengan cara bermain dan yang menarik. Nah, kalau kita memakai rok tanpa memakai celana apabila seperti itu, kami takutnya justru malah ketika kami memberikan pembelajaran lompat atau kita memberikan pembelajaran menari atau bagaimana, itu kami justru otaknya terlihat. Sehingga apabila kami memakai celana yang tidak ketat atau ada longgar itu, apakah kami bisa memakai seperti itu atau kami menyalahi aturan yang ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini guru PAUD yang menuntut supaya tuntutan pekerjaan harus memakai celana. Bisa-bisa saja asal bajunya itu panjang. Artinya panjang itu tidak selutut tetapi di bawah pinggang yang agak bawah. Ya. Pinggul ke bawah itu harus ukuran bajunya. Jadi ketika nyun sewu kita jongkok itu juga masih menutup. Ya, itu etis dan tidak etis. Nah, tidak mungkin kalau bu guru itu pakai celana bajunya pas di pinggang, kemudian kalau mengangkat tangan ke atas kelihatan, ya. Kemudian kalau membungkuk punggung belakang kelihatan, itu tidak mungkin, ya. Etis dan tidak etis. Yang di sini disebutkan
menyerupai pria adalah memang baju pria, celana pria. Itu yang dimaksud. Kalau sekarang memang banyak pekerjaan yang menuntut segi praktisnya. Nah, segi praktisnya. Monggo. Asal itu tadi tetap menyerupai perempuan karena baju atasnya PS ya, ada pinggangnya. Ya, tidak tomboy lah, ya. Bisa, tetap bisa. Ini bu guru laki-laki, bu guru perempuan dan pak guru laki-laki dari belakang masih tetap beda. Ya, monggo. Berikutnya. Ya, monggo. Itu yang belakang dulu Bunda, sana lebih duluan tunjuk jari. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya Bu masalah tadi yang waktu sholat. Kita kan sekarang pakai masker Bu ya. Kalau di masjid itu harus pakai masker. Kalau sujud itu gimana Bu? Kan dahinya ini yang tertutup ini nggak apa-apa Bu untuk sujud. Ini kan aturannya katanya harus dahi dan hidung. Nah ini tertutup gimana Bu? Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan waktu sholat sujud memakai masker bagaimana Bu? Masker itu fungsinya menutup hidung dan mulut, tidak menutup dahi. Padahal waktu sujud itu sebagian dahi harus nempel. Nah, maka tetap sah-sah saja karena dahi kita itu menempel di tempat sujud. Monggo, tidak apa-apa. Yeah. Kalau panjenengan waktu berihram, lah itu tidak boleh bermasker karena menutup muka. Muka bukan dahi. Itu kalau waktu umroh berpakaian ihram, waktu haji berpakaian ihram tidak boleh. Nggih. Monggo Bu Tatak Rumin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih sebelumnya atas ilmunya yang sangat bermanfaat ini, dan ini berkaitan dengan apa yang kita temui setiap hari Bu, seperti tadi sudah diterangkan oleh Ibu Haja Mutafiah tentang mukena yang potongan. Nah ini kami masih sering melihat bahwa pakai mukena yang potongan itu menutupi aurat, menutupi muka kita. Nah ini mohon dari sahabat-sahabat mungkin bisa mempraktekkan mana yang benar, mana yang salah. Seperti itu sehingga dengan prakteknya ini kan bisa kami lihat yang mana sih yang benar, yang mana yang salah. Terima kasih. Terima kasih usulan dari Bu Toto untuk dipraktekkan waktu sujud yang benar meskipun memakai rukuh potongan. Oke, nanti sebentar menunggu yang sayap kanan. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini waktu sholat kan biasanya kadang saya lihat ada di depan kita itu punya taknya kelihatan dan sebaiknya kita itu mau membiarkan apa menutup dengan tangan satu kita sholat ini. Ya. Terima kasih. Ibu dan sahabat, yang membatalkan sholat adalah gerakan 3 kali berturut-turut. Misalkan tangannya keju, dia sholat 1, 2, 3 misalkan, itu batal. Atau ketombean, sudah lama tidak
keramas. Dia garuk-garuk sampai di luar batas. 1, 2, 3, batal. Tetapi ketika gatal tangannya nempel, plak yang bergerak hanya 1. Ini berkali-kali tidak batal. Ya, tapi posisi tetap plak, ininya berkali-kali. Ya. Sekarang pertanyaannya, ketika ada teman kita di depan kakinya kelihatan, kita tidak tega. Nah, itu boleh hanya sekali. Sret. Tapi kalau panjang, ya jelas batal sholat panjenengan. Ya, jadi hanya sekali. Sekali tapi berlebihan, batal. Nah, itu malah rakarwang kabeh, ya. Jadi sekali boleh. Sering itu kita membetulkan letak rukuh yang di depan kita. Monggo kami persilahkan sahabat Eva untuk mempraktekkan yang salah dulu. Takbir. Dalam jeneng naon? Iya, takbiratul ihram, takbir dulu. Takbiratul ihram itu bunyinya adalah Allahu Akbar. Waktu pertama kali. Sedangkan takbir Allahu Akbar yang berikutnya namanya intikal. Ya. Ini gerakan yang salah dulu. Gerakan yang salah dulu. Allah. Nah, seperti ini. Ya. Bukan. Allahu Akbar, ininya kelihatan. Kebetulan ini raknya misalnya segini. Nah, ini tidak ada tempat jari. Ya. Sekarang ada yang dibuka terus diberi tempat jari. Coba yang salah. Yang salah. Ya, lagi. salah. Allah. Ya, Allahu Akbar ini salah. Ya, terus Kalau yang betul sekarang. langsung salah Oh, yang semua. salah. Sekarang yang rukuk salah. Ya, rukuk salah. Rukuk salah, Allahu Akbar. Rukuk salah itu adalah ininya tegak. Oke. Artinya tidak nempel di perut. Nah, ini tegak. Jangan bener terusnya. Nah, ini begini, kaku. Nah, lurus. Ya. Kemudian Allahu Akbar. Dengan ini Berdiri biasanya dulu. apa? Ininya terbuka. Biasanya ini rukuhnya kan kalau yang pendek. Pendek, ini kalau panjang. Kalau pendek kan terus seperti ini, dari bawah kelihatan. Misalnya dilihat dari bawah itu kelihatan, tangannya kan seperti ini, kelihatan. Misalnya contoh gini, misalnya pendek aja misalnya. Kan tinggal ngeten nggih. Ngeten iki kalau dilihat dari bawah kok kelihatan tangannya, ya berarti batal. Kalau nampak dari bawah auratnya berarti batal. Kalau ini kan masih seperti Tertutup. ini, tutup. Tapi misalnya kok ketemu yang pendek ya memang harus dikempit. Waktu rukuk harus dikempit. Kalau ini betul, dikempit itu betul. Dan ini nyon sewu nempel di perut, ya. Nah, dan ke dalam. Nggih. Kersane nganu. Nah, ini nah, Niki dari sini nah, ini mepet ya, ini mepet. yang salah kan seperti Yang salah ini yang lurus. Ini salah karena tidak nempel. Tidak nempel. Yang betul seperti adalah yang nempel. Ya. Nggih. Sikunya. Sampun? Ya. Kemudian Perempuan. untuk ini khusus perempuan, memang ini perempuan. Nggih. Kemudian sujud yang Salah. salah. Seperti ini. Nah, ini ya terus. Nah, ini nempel. Kebanyakan seperti ini, ibu-ibu. Nah, karena ini ngelembreh dipakai sujud. Nah, maka harus yang betul ditarik. Nah, kan ribet. Nggih. Ya, maka enakan yang lurus. Nah, tangannya itu laki-laki kalau seperti itu. Tangan nggih. Ya, perempuan harus dikempit. Nggih. Perempuan dikempit kalau laki. Karena tubuh kita juga beda kok dengan laki-laki. Nah, ini adalah gunanya untuk menahan. Nggih. Menahan milik kita. Supaya kenceng. Nggih. Takbirnya biasanya kalau pas pakai ruko seperti ini biar supaya tetap
sesuai itu maka harus tangannya diselempit seperti ini ke dalam, jangan sampai ke atas. ke atas. Ada nyelempit di atasnya ini, kemudian dikempit. Kalau dibiarkan seperti ini, khawatirnya nanti pas ada kipas angin lebar-lebar. Ya harus itu seperti ini kan sudah ke telinga juga. Ya, ke telinga. Terus ini Bu Tati yang dahi. Yang dahi, nyen sewu. Ini dahi adalah sampai ujung ya, boleh ke bawah sedikit. Paling repot itu kalau bentuk dahinya sudah ciut, ada sinomnya banyak itu. Kalau ditutup gak ketok batu ya. Nah, terus ini dagu harus menutup. Ini Dilebihkan. ini loh harus jangan sampai begini. Kalau ini Terbuka namanya, ini aurat. Tapi ini termasuk wajah yang harus kena air ketika berwudu. Jadi harus dibedakan. Ya. Seperti ini Bu biasanya. Ya, ini enggak. Ya, kalau wudu sampai ini. Kalau sholat seperti ini. Ya. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Sudah. Ampun. Biasanya yang sering lupa itu saat ruko memang. Ruko itu rukohnya Itu hukumannya dibiarkan seperti ini, menggantung. Padahal kalau dilihat dari bawah, pokoknya intinya saat dilihat dari bawah kok auratnya kelihatan itu juga membatalkan sholat. Maka disiasati dengan cara dikempit. Paling aman memang pakai mukena lajuran. Sudah, Ampun? Oh ada. Kalau saya pakai cemiti boleh tadi. Cemiti itu adalah alat untuk mengikat. Boleh-boleh saja, tetapi lebih praktis kalau menggunakan daleman. Biasanya yang dipakai adalah anduk kecil. Kenapa anduk kecil? Anduk kecil itu bisa menyerap waktu wudu, kan basah, sehingga melindungi kain rukuhnya supaya tidak tayuman. Tapi yang jelas itu membantu kita untuk rukuhnya itu tidak iso ngepaske wajah kita sesuai dengan ukuran wajah kita, karena rukuh itu kadang ukurannya besar ya. Jadi kita mengukur dengan sesuai dengan wajah kita dengan anduk kecil. Kalau zaman dulu itu sebutnya mukena. Nah sekarang mukena itu ya rukoh itu ya. Pakai mukena. Mukena itu dulu itu fahamnya adalah daleman. Sekarang rukoh itulah mukena. Sama rambutnya biasanya untuk menutup. Oh ya. Gunanya juga untuk melindungi supaya rambut yang potongannya pendek kaku pisan. Tidak keluar. Rambutnya pendek, saya punya adik itu rambutnya itu besar-besar. Jadi kalau pendek pas baru potong itu mesti keluar, muncul. Nah, tapi kalau pakai anduk itu dia ambruk. Ya, melindungi dari rambut yang kelihatan. Pertanyaan lagi? Monggo. Yen sewu, mengangkat tangan hukumnya adalah sunnah. Tapi takbirnya Allahu Akbar itu termasuk rukun yang harus dikerjakan, rukun qauli. Sedangkan untuk mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Mengangkat tangan tidak boleh lebih dari kepala. Wah, ya. Perempuan itu cukup begini. Tidak di telinga tidak. Mengangkat tangan wajar saja. Allah Akbar. Tidak, kan macam-macam. Ada yang begini, Allahu Akbar.
sampai kaget saya. Ada itu untuk menggetakkan niat. Padahal niat itu kan di dalam hati. Usolli itu lafal niat. Seandainya panjenengan tidak membaca usolli, tapi hatinya langsung bergerak menyatakan bahwa ini saya sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah, dalam hati langsung Allahu Akbar. Pas lam jalalah Allah itu hati kita kerentek, ada ini sholat. Itu nanti ada tentang sholat satu pertemuan sendiri. Yang sudah itu haid, wudhu, mandi, najis, sekarang aurat. Ini sudah saya contangi yang sudah. Sampun? Nyon Sewu ini mewakili ibu sebelah ibu. Ini berkaitan dengan kunut. Ketika kunut itu kan kita mengangkat tangan. Apakah mengangkat tangannya itu begini atau begini? Pertanyaan soalnya kan bermacam-macam gerakan gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk doa kunut. Doa kunut hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Seandainya lupa doa kunut, diganti sujud sahwi. Sujud sahwi pun hukumnya sunnah. Jadi kalau panjenengan menggunakan doa kunut, itu berarti panjenengan memperhatikan hal-hal yang sunnah. Sunnah saja diperhatikan, apalagi yang wajib. Terima kasih. Kemudian pertanyaannya, cara mengangkat tangannya bagaimana ketika doa kunut? Kita doa kunut itu mengangkat tangan yang wajar-wajar saja. Mengangkat tangan itu ngatong. Berdoa kepada Allah. Seperti anak kecil yang nyuwun kepada ibunya itu mantong. Nah, kita mantongnya 2 tangan dan gerakannya cukup seperti ini. Tidak berlebih-lebihan. Tidak seperti ini. Nah, brobos nanti. Begini. Nah, ya. Mengangkat tangan yang wajar saja dan sikunya tidak terangkat. Tidak begini. Ya, tetap kita perempuan. Ya, kita perempuan. Nah, iya Mbah, begini saja. Monggo. Ini sholat ada sesi tersendiri karena sholat itu butuh waktu yang agak panjang. Sedangkan ini hari Ahad. Ibu-ibu tolong ya, dibiasakan menyebut hari Ahad. Hari Ahad. Yang tidak terbiasa memang sering keliru. Ahad. Hari ini adalah hari Ahad. Ada yang ingin bertanya lagi? Nggih, monggo. Ada. Oke, silakan. Bu, saat sholat kan pertama kita sudah sholat dengan sempurna ya dikatakan. Setelah di tengah nafas ada mungkin tertarik atau gimana kelihatan sedikit atau nggak tahunya kakinya kelihatan itu sholatnya sah atau tidak? Tidak tahu. Iya, kita tidak bisa masuk sholatnya sah atau tidak? Tidak tahu, tidak ada hukumnya. Karena tidak tahu. Kita sudah berikhtiar sesempurna mungkin. Tetapi ketika kita sholat zuhur misalkan, tangan kita gerayang-gerayang, loh, ternyata ada 2 helai yang keluar, maka panjenengan mengulang sholat zuhurnya. Tapi karena tidak tahu, ya sudah, tidak tahu. Tidak tahu itu tidak ada hukumnya. Ya, tahunya sudah selesai, ya diulang karena tahu.
tahu jelas keluar rambutnya. Ya, karena batal, karena kita tahu. Karena tahu, ternyata jambul kita kelihatan misalnya, hanya 2 helai. Kita ulang. Tapi begini ya ibu-ibu, jangan pernah mengeluh sholat itu. Karena sholat itu kan hanya 5 kali. Padahal seharusnya 50 kali. Sudah mendapat rukhsah, mendapat keringanan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkat Nabi Musa yang menyayangi panjenengan, mengingatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk mempertimbangkan keadaan, kekuatan kaum Nabi Muhammad. Itu adalah inisiatifnya Nabi Musa, luar biasa Nabi Musa. Seandainya 50 betulan, panjenengan tidak bisa bertemu seperti ini. Ya. Alhamdulillah, hanya 5 kali. Nah, 5 kali ini karena kita merasa kurang, maka dipersilakan untuk nambahi. Ada yang qobliyah, ada ba'diyah, ada tahajud, ada duha, ada tarawih, ada witir. Yeah. Kalau sehari-hari tambah witir tidak masalah, alhamdulillah. Yang penting ganjil, tapi ganjilnya jangan 1. Tiba-tiba sholat witir 1, ya itu bakhil namanya. Bakhil itu nyengit. Ya, kemudian kalau terawih lah. Nah ini sedang viral. Sholat terawih 7 menit. Ya Allah, itu tumak ninahnya di mana? Fatihahnya bagaimana? Ya, tolong ibu-ibu, sholat itu bukan balapan, bukan kebut-kebutan. Pilihlah jamaah yang wajar-wajar saja. Sampun? Pertanyaan Bu Cantik. Ya. Bu Didi, Bu Retna, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Dari wabarakatuh. GOP TKI. Dan salam. Alhamdulillah apa yang disampaikan Ibu Heza tadi mengenai waktu sholat dan rambutnya melempar belum selesai. Itu kalau seandainya kita tahunya setelah 2 rakaat tahiyat awal atau nyebut, itu kita berhentikan, lanjut kita mulai dari awal berapa waktu? Kelihatan sadarnya ketika sudah mencapai 2 rakaat. Kalau tangan kita bisa membereskan, membetulkan dengan gerakan sederhana, tidak berkali-kali, lanjutkan. Tetapi karena ribet, misalnya karena banyak berkali-kali, lebih baik dibatalkan sholatnya. Tetapi tidak membatalkan wudhunya. Tidak harus mengulang wudhu. Ini pernah loh yang membatalkan wudhu, ada yang belum memahami, habis makan tak wudhu. Loh, makan itu tidak membatalkan wudhu. Makan itu membatalkan puasa. Ya, gerakan yang ekstrim yang berkali-kali itu jelas membatalkan. Tetapi kalau hanya serit begini, tangan sekali sudah betul, enggak. Maka nyon sewu, ibu-ibu kalau sholat, menjelang sholat itu diyakinkan benar-benar tidak ada yang kelihatan. Maka di musola kecil kita, di kamar kita, alangkah indahnya kalau ada kaca. Kalau di Mekah itu kacanya adalah teman sekamar, saling mengingatkan. Ye, sampun? Oh iya, mangga Bu Murni. Saat kita
Mm-mm. itu sudah sampai saya selesai ternyata sudah kami tapi panjenengan tak surat ini berarti kan saya nggak tahu kan salah dia terlihat sebelah nanti ternyata perlu kan kami mengulang atau kan Yang mengulang yang teman yang kelihatan tadi, karena panjenengan tahu persis toh. saya Oh, panjenengan yang sholat. sholat kan berjamaah Nggih. Nggih. ternyata ini saya kelihatan dari Hah? terus sebelah saya yang Mengingatkan. saya sholat Iya. Iya. tahu setelah Iya, nggak apa-apa. Daripada sholat kita tidak sah, lebih baik kita mengulang. Nggih, nggak apa-apa. Besok pagi insya Allah saya akan menjelaskan tentang sholat, terutama sholat tarawih. Karena ini sedang sholat tarawih. Nanti saya menjelaskan tentang sholat fardu dulu, berikutnya sholat tarawih. Bagaimana caranya kita berjamaah, imamnya yang cepat, itu kita kepontal tidak fatihahnya, ya. Rukun kaulinya bagaimana, rukun fi'li itu bagaimana, itu lumayan memerlukan waktu. Besok pagi insya Allah tentang sholat. Enggak. Oke, mohon. Mari ibu-ibu acara ngaji fikih perempuan hari ini bersama Ibu Hajah Muhammad Hamid kita tutup dengan bacaan al-Qasir bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dari kami mohon maaf atas kekurangan, akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.